Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan analisis bahasa pidato tokoh nasional Indonesia, yaitu Anies Baswedan. Pidato yang saya analisis bersumber dari video YouTube yang tautannya telah saya cantumkan di deskripsi. Dalam video ini, saya akan menyertakan cuplikan pidato Pak Anies Baswedan sebagai bahan kajian utama. Kemudian dilanjutkan dengan analisis kebahasaan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah pidato yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan telah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan keadaan, kaidah kebahasaan, serta bagaimana efektivitas bahasa tersebut dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Aspek kebahasaan yang akan saya bahas meliputi diksi atau pilihan kata, struktur dan jenis kalimat, ejaan dan tata bahasa, gaya bahasa, dan kesesuaian pidato dengan kaidah bahasa Indonesia. Baik, sebelum masuk ke analisis, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan pidato Pak Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Suasana di ruangan ini pagi ini amat berbeda. Warnanya cerah, semangatnya menyala, dan kentongannya nyaring. Kentongan itu tanda apa ya? Panggilan untuk bergerak bersama. Yang berikutnya soal demokrasi kita. PR kita menjaga demokrasi kita tetap berfungsi dengan baik. Ancaman pada demokrasi ada di seluruh dunia. Hari ini kita menyaksikan banyak tempat di dunia mengalami kemunduran dalam praktek demokrasi. Akankah kita biarkan bila Indonesia mengalami kemunduran demokrasi? Akankah kita biarkan? Enggak, kita menjaga sama-sama. Dan demokrasi ini penting untuk memastikan apa yang disusun sebagai rencana negara sesuai dengan aspirasi rakyat. Itulah sebabnya mengapa demokrasi menjadi penting. Cuplikan pidato Pak Anies Baswedan yang saya tampilkan membahas tentang peran masyarakat dalam membangun bangsa, pentingnya kebersamaan, serta harapan akan masa depan Indonesia yang lebih adil dan maju. Dalam pidato tersebut, Pak Anies Baswedan menyampaikan gagasannya dengan pendekatan yang menekankan nilai-nilai moral, sosial, dan kebangsaan. Pesan-pesan yang disampaikan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga persuasif, yaitu mengajak pendengar untuk ikut terlibat secara aktif. Pidato ini mencerminkan karakter pidato formal yang bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif dan mempengaruhi sikap masyarakat melalui bahasa yang terstruktur dan bermakna. Dari segi diksi, Anies Baswedan menggunakan pilihan kata yang formal, baku, dan bernuansa reflektif. Diksi yang digunakan cenderung tidak bersifat teknis berlebihan, sehingga dapat dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Kata-kata seperti bangsa, rakyat, keadilan, tanggung jawab, perubahan, kebersamaan, dan masa depan sering muncul dalam pidato tersebut. Pilihan kata ini menunjukkan fokus pidato pada nilai kolektif dan kepentingan bersama. Penggunaan kata yang bersifat inklusif seperti kita dan bersama berfungsi untuk membangun kedekatan emosi antara pembaca dan pendengar. Hal ini menunjukkan bahwa Pak Anies Baswedan tidak menempatkan dirinya sebagai pihak yang lebih tinggi, melainkan sebagai bagian dari masyarakat. Secara keseluruhan, diksi yang digunakan telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan efektif dalam menyampaikan pesan pidato. Ketika melihat rancangan acara pada pagi hari ini unik, ini rapat kerja tapi penuh dengan gagasan. Berbicaranya tentang Indonesia, global, dan tantangan-tantangan yang ada di negeri kita. Bapak sekalian, kita tinggal di wilayah Asia Tenggara yang penduduknya lebih dari 650 juta. Dan 280 dari angka itu adalah warga Indonesia. Struktur kalimat dalam pidato Pak Anies Baswedan umumnya berbentuk kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang menyampaikan pernyataan,
penjelasan, dan pandangan. Selain itu, terdapat pula kalimat persuasif yang berfungsi untuk mengajak pendengar melakukan sesuatu, seperti berpartisipasi dan bersatu demi kepentingan bersama. Kalimat-kalimat dalam pidato ini disusun secara runtut dan logis. Setiap gagasan utama dijelaskan secara bertahap, sehingga pendengar dapat mengikuti alur pemikiran pembicara dengan baik. Meskipun terdapat beberapa kalimat majemuk yang cukup panjang, kalimat tersebut tetap efektif karena menggunakan struktur yang jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas makna. Lalu kita lihat posisi kita di Asia. Di sisi timur ada beberapa unsur kekuatan. Di sisi selatan ada unsur kekuatan. Di timur ada Tiongkok yang paling besar, ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Korea Utara, ada masyarakat Taiwan. Ini semua wilayah yang suasananya tegang, bukan wilayah yang suasananya teduh. Tegang, tak terbayangkan utara dan selatan, antara Korea Selatan dan Utara tegang, antara Tiongkok dengan Jepang tegang, antara Korea Selatan dengan Tiongkok tegang. Ini wilayah yang tegang. Masuk ke Asia Selatan, ada India yang sangat besar. Di situ ada Pakistan, ada Bangladesh, ada Sri Lanka. Atasnya sedikit ada Afghanistan. Wilayah itu bukan wilayah yang teduh, ini wilayah tegang. Wilayah tegang di situ semua. Ditinjau dari aspek ejaan dan tata bahasa, pidato Pak Anies Baswedan telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Penggunaan kata depan seperti di, ke, dan dari telah diterapkan secara tepat. Begitu pula dengan penggunaan imbuhan, kata sambung, dan kata ganti yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Pengucapan kata dalam pidato juga jelas dan terstruktur, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pendengar. Tidak ditemukan kesalahan pengucapan atau struktur kalimat yang menyimpang dari aturan kebahasaan. Hal ini menunjukkan bahwa pidato tersebut dipersiapkan dengan baik dan memperhatikan aspek kebahasaan secara serius. Gaya bahasa yang digunakan oleh Pak Anies Baswedan dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa persuasif dan reflektif. Ia sering menggunakan kata ajakan, perenungan, dan penegasan nilai. Ciri gaya bahasa tersebut antara lain penggunaan pengulangan kata untuk menekankan pesan penting, kalimat yang mengandung makna ajakan tanpa paksaan, dan intonasi yang jelas namun tegas. Gaya bahasa ini efektif untuk membangun empati dan kepercayaan pendengar. Pendekatan yang digunakan tidak bersifat konfrontatif, melainkan mengajak pendengar untuk berpikir dan merenung bersama. Dalam konteks pidato formal, gaya bahasa seperti ini sangat tepat karena penyampaian pesan secara santun namun kuat. Kita warga kampung, ukuran kampungnya nomor 4 terbesar, ukuran rumahnya nomor 4 terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung kita tidak pernah datang. Cuman kita bayar iuran jalan terus, bikin rame juga tidak, taat di kampung. Cuman begitu rapat warga kita nggak datang. Padahal ukuran rumah kita nomor 4 terbesar di kampung itu. Sudah saatnya kita tidak lagi pasif. Sudah saatnya kita ambil posisi yang proaktif. Nah, secara keseluruhan, pidato Pak Anies Baswedan telah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang digunakan bersifat baku, sesuai dengan konteks formal, serta menjunjung tinggi kesantunan berbahasa. Pidato ini tidak hanya memenuhi kaidah kebahasaan secara teknis, tetapi juga mencerminkan etika berbahasa dalam ruang publik. Hal ini penting karena pidato tokoh nasional memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Dengan demikian, pidato ini layak dijadikan contoh penggunaan bahasa dalam konteks pidato resmi. Berdasarkan analisis bahasa terhadap pidato Pak Anies Baswedan, dapat disimpulkan bahwa pidato tersebut menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan efektif, diksi yang tepat, struktur kalimat yang runtut,
ejaan yang sesuai dengan PUEBI, serta gaya bahasa persuasif menjadikan pidato ini mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan meyakinkan. Meskipun hanya sebagai cuplikan yang ditampilkan dalam video ini, pidato Pak Anies Baswedan tetap representatif sebagai objek analisis bahasa pidato tokoh nasional Indonesia. Demikian analisis bahasa pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar baca pantun dulu nih. Ntar. Pagi-pagi hujan lebat, tak jadi latihan memanah. Gerakan rakyat memang hebat, insya Allah akan amanah.